Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam paseduluran buat sahabat-sahabat dimanapun berada. Doa terbaik untuk kalian, semoga selalu sehat, berkah, barokah, lancar semua rezekinya, amin. Untuk kali ini akan saya sepil, akan saya perlihatkan lahan yang kemarin saya videokan, yang dulunya lahan tapi berhubung karena serangan hama kera ekor panjang di Saptosari Gunung Kidul Yogyakarta itu sudah sangat meresahkan. Ini saya ganti dengan tanaman jati. Luas lahan yang saya tanami jati ini ada 5.690 meter persegi. Dulunya semua saya tanami tanaman palawija, tapi berhubung karena serangan kera ekor panjang, ya sudahlah, daripada nanti kita capek-capek menanam tapi hasil kita tak dapat, ya terpaksa kita ganti dengan kayu jati. Tapi untuk kayu jati masa panennya terlalu panjang, tapi alhamdulillah untuk lahan yang saya punya itu enggak cuma satu tempat, ada 4 lokasi. Dan ini saya bersihkan sekedar untuk menghilangkan semak-semak tanaman liar, rumput liar yang mengganggu pertumbuhan jati ini, supaya pertumbuhannya lebih maksimal, tidak ada rumput liar yang mengganggu di kanan kirinya. Ini rata-rata jatinya sekitar diameter rata-rata 80 up, ada sekitar 250 pohon. Lokasinya luas 5.000, sekian tadi yang sudah saya sebutkan. Ini mulai dari sana, mulai dari ujung sana, terus nyampe gunung yang sebelah itu, sebelah sana sekitar dari sini 200 meter, naik ke atas itu 200 meter dari sini. Itu semua satu lahan dengan ini. Ya beginilah petani Gunung Kidul yang hanya mengandalkan satu musim, saat musim penghujan, untuk bisa menanam tanaman palawija. Enggak kayak daerah lain-lain. Kalau daerah lain ada yang sampai 2-3 kali, tapi kalau di Gunung Kidul enggak ada yang namanya sawah. Semua lahan kering kerontang kayak gini. Kalau saat musim kemarau, adanya air ya kalau cuman musim penghujan. Ya kita harus bisa menyikapi situasi ini. Kalau kita lihat dari bawah itu semua kayak batu, tapi di sela-sela batu itu ada tanah yang bisa ditanami palawija. Biasanya kalau nggak keserang ekor panjang itu biasanya ditanami jagung sama singkong. Ini biasanya kalau lahan yang satu tempat ini, yang saya tanami jati ini, kalau ditanami palawija kayak jagung, itu biasanya untuk hasil itu tidak kurang dari 2 ton. Kalau enggak ada gangguan dari kera ataupun nama lain, itu kalau pertumbuhan maksimal itu sekitar 2 tonan. Ya sudah, begitu aja sahabat-sahabatku dimanapun berada. Mohon maaf kalau sekiranya ada kata atau ucapan yang kurang sopan. Saya
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam paseduluran buat sahabat-sahabat dimanapun berada. Doa terbaik untuk kalian, semoga selalu sehat, berkah, barokah, lancar semua rezekinya, amin. Untuk kali ini akan saya perlihatkan lahan yang kemarin saya videokan, yang dulunya lahan tapi berhubung karena serangan hama kera ekor panjang di Saptosari Gunung Kidul Yogyakarta itu sudah sangat meresahkan. Ini saya ganti dengan tanaman jati. Luas lahan yang saya tanami jati ini ada 5.690 meter persegi. Dulunya semua saya tanami tanaman palawija, tapi berhubung karena serangan kera ekor panjang, ya sudahlah, daripada nanti kita capek-capek menanam tapi hasil kita tak dapat, ya terpaksa kita ganti dengan kayu jati. Tapi untuk kayu jati masa panennya terlalu panjang, tapi alhamdulillah untuk lahan yang saya punya itu enggak cuma satu tempat, ada 4 lokasi. Dan ini saya bersihkan sekedar untuk menghilangkan semak-semak tanaman liar, rumput liar yang mengganggu pertumbuhan jati ini, supaya pertumbuhannya lebih maksimal, tidak ada rumput liar yang mengganggu di kanan kirinya. Ini rata-rata jatinya sekitar diameter rata-rata 80 up, ada sekitar 250 pohon. Lokasinya luas 5.000, sekian tadi yang sudah saya sebutkan. Ini mulai dari ujung sana, terus nyampe gunung yang sebelah sana, sekitar dari sini 200 meter naik ke atas, itu 200 meter dari sini. Itu semua satu lahan dengan ini. Ya beginilah petani Gunung Kidul yang hanya mengandalkan satu musim, saat musim penghujan, untuk bisa menanam tanaman palawija. Enggak kayak daerah lain-lain. Kalau daerah lain ada yang sampai 2-3 kali, tapi kalau di Gunung Kidul enggak ada yang namanya sawah. Semua lahan kering kerontang kayak gini. Kalau saat musim kemarau, adanya air ya kalau cuman musim penghujan. Ya kita harus bisa menyikapi situasi ini. Kalau kita lihat dari bawah itu semua kayak batu, tapi di sela-sela batu itu ada tanah yang bisa ditanami palawija. Biasanya kalau nggak keserang ekor panjang itu biasanya ditanami jagung sama singkong. Ini biasanya kalau lahan yang satu tempat ini, yang saya tanami jati ini, kalau ditanami palawija kayak jagung, itu biasanya untuk hasil itu tidak kurang dari 2 ton. Kalau enggak ada gangguan dari kera ataupun nama lain, itu kalau pertumbuhan maksimal itu sekitar 2 tonan.
Ya sudah, begitu aja sahabat-sahabatku dimanapun berada. Mohon maaf kalau sekiranya ada kata atau ucapan yang kurang sopan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.